Ya baik pemirsa, untuk kita lanjutkan pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada Senin kemarin dari tragedi pemusnahan amunisi kedaluarsa oleh TNI di Garut, Jawa Barat. Kami hadirkan juga sejumlah informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda pemirsa, Mas Fahmi dan juga Bang Soleh. Kami juga memiliki informasi mengenai apa yang terjadi pada Senin kemarin di mana pemusnahan amunisi kedaluarsa TNI ini berujung petaka. 13 orang terdiri dari 4 anggota TNI dan juga 9 warga sipil ini menjadi korban jiwa. Dan berikut pemirsa kami hadirkan kronologi ledakan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan ilustrasi artificial intelligence yang coba kami hadirkan untuk Anda sebagai sebuah gambaran apa sebetulnya yang terjadi pada Senin kemarin. Lokasinya berada di Desa Sagara di Garut, Jawa Barat pemirsa, dan lokasi pemusnahan dari amunisi kedaluarsa ini sekitar 8 km dari permukiman warga. Di lahan ini memang sudah beberapa kali dijadikan atau digunakan sebagai tempat pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau kadaluarsa atau afkir. Jajaran personel dari Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD melakukan penggalian dengan 3 sumur yang digunakan. Sumur yang pertama dan juga sumur kedua, ledakan ini berhasil dilakukan dengan sempurna. Ketika amunisi diletakkan dalam sumur dan diledakkan dengan menggunakan detonator. Tetapi kemudian insiden tak terduga terjadi pada sumur ketiga yang digali ketika hendak menyusun amunisi sebelum dieksekusi, tiba-tiba ledakan muncul terlebih dahulu. Akibatnya 13 orang yang berada di TKP meninggal dunia dengan kondisi luka bakar 80%. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa. Mas Fahmi, kalau dari informasi yang beredar ini kan jaraknya, kita lihat dari satu persatu lah ya Mas ya, jaraknya 8 km dari permukiman warga. Menurut pengamatan Mas Fahmi selama ini juga berdasarkan SOP, apakah ini sudah termasuk jarak yang aman begitu? Perimeter tadi yang disampaikan oleh Mas Fahmi? Sangat aman ya. Jarak 8 km dari pemukiman itu sudah sangat aman dan kemudian juga lingkungannya juga saya kira juga sudah biasa digunakan. Artinya ini sudah dianggap layak gitu ya, dianggap layak dan masih layak karena sudah biasa digunakan, sudah lama juga digunakan. Artinya masih dianggap layak gitu ya sampai saat ini ya. Nah, hanya saja yang menjadi pertanyaan tadi ya, betul dari pemukiman 8 km, tapi dengan adanya konsentrasi warga ya di area di dalam 8 km itu ya, itu kan semestinya yang jadi perhatian kita ya. Betul. Apakah ini karena mereka kalau kita bilang tidak disosialisasikan, mereka banyak kesaksian menceritakan bahwa kegiatan ini. Sosialisasi dari pihak kecamatan, dari kelurahan itu sudah seminggu sebelumnya sudah dan wajib dilakukan. Ya, dan wajib dilakukan sosialisasi itu. Lalu pengamanannya harus seperti apa Mas? Ataupun barrier yang harus digunakan seperti apa untuk membatasi area lokasi pemusnahan dengan akses oleh warga begitu? Ya sebenarnya ya ini yang problematik ya menurut saya ya, kalau kita berdasarkan SOP ya sebenarnya dengan menempatkan titik-titik pengamanan gitu ya, pos-pos pengamanan dan kemudian disertai katakanlah rambu peringatan, terus barikade misalnya, itu sebenarnya sudah cukup gitu ya saya kira. Tapi lagi-lagi ini kita mungkin juga mau tidak mau harus melihat kondisi sosial budaya masyarakat setempat juga ya. Artinya ternyata kalau kita lihat apalagi berdasarkan keterangan-keterangan gitu ya, ternyata hanya sosialisasi, hanya penjagaan-penjagaan seperti itu ternyata tidak cukup kan gitu. Karena begini loh Mas, diabaikan ternyata kan ada rambunya sudah jelas ya, peringatan sudah jelas. Itu ternyata kan diabaikan begitu. Itu belum lagi kita bicara yang di dalam lokasi yang memang katakanlah mendapatkan izin tadi ya, mendapatkan izin untuk mendekati area pemusnahan gitu ya.
Ini kita bicara yang di luar. Belum lagi yang di dalam. Nah, ini saja ya sudah menunjukkan adanya tadi SOP yang tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Gitu. Melihat potensi resiko yang begitu besar. Pemusnahan amunisi yang tidak boleh dianggap remeh juga begitu tidak kan Mas boleh, Fahmi? Walaupun sudah dilaksanakan secara rutin, ya, yang paling kita harus selalu waspada itu adalah kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang biasa, karena menganggap ini biasa itu seringkali memunculkan kelengahan, gitu ya. Artinya ini yang kemudian ya tentu perlu didalami ya. PR-nya tim investigasi ini saya kira cukup banyak. Cukup banyak. Baik. Selain itu kita juga ingin tahu bagaimana evaluasi yang dilakukan. Sebelum kita ke Bang Soleh, kami juga akan hadirkan terlebih dahulu pemirsa untuk Anda informasi berikut ini, di mana Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan investigasi terhadap insiden ledakan dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa yang terjadi di Garut, Jawa Barat akan dilanjutkan pada hari ini. Kadispenat pun mengutarakan TNI Angkatan Darat akan bertanggung jawab atas penanganan dan pemakaman para korban baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun dari warga sipil. Kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam, dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran dan kegiatan tim investigasi akan dilanjutkan kembali. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Ya, baik Bang Soleh, ini Kadispenat menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas insiden yang terjadi. Tapi dari DPR sendiri, apa kemudian poin yang didorong untuk bisa diungkap dari proses investigasi yang masih berlangsung sampai hari ini? Dan bagaimana pengawasan ke depan yang akan dilakukan oleh DPR pula sehingga memastikan tragedi semacam ini tidak kembali terulang? Jangan sampai yang sudah biasa justru menimbulkan kelengahan. Pertama tentu DPR mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih atas statement pernyataan ke publik bahwa TNI bertanggung jawab terhadap prosesi pemakaman. Tetapi DPR melihat karena ini tragedi yang memang quote and quote adalah sebuah musibah yang ada di lingkungan TNI, tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemakaman saja, tetapi juga bagaimana tanggung jawab terhadap keluarganya, baik dari militer maupun daripada sipil. Saya juga tidak tahu informasinya berapa anak yang mereka miliki, baik di sipil maupun di militer. Ini juga harus ada kepastian, karena mereka rata-rata adalah orang tua, apalagi dari militer. Tentunya ini harapan keluarga semua. Kami DPR berharap tidak hanya bertanggung jawab soal pemakaman, tetapi bagaimana tanggung jawab keluarga selanjutnya. Apakah pendidikan gratiskah, ataukah ada yang hal lain, tetapi harus ada tanggung jawab ke arah sana. Nah, bagaimana ke depan? Tentu lagi-lagi DPR akan menunggu bagaimana hasil audit investigasi secara menyeluruh. Nah, kami tidak bisa memvalidasi apakah ini benar atau tidak benar, apakah ini sudah sesuai SOP atau tidak sesuai SOP, karena ini kegiatan internal gitu, internal. Dan tidak terbuka sebenarnya, tidak terbuka untuk umum sebenarnya. Bahkan kalau menurut kami ini bisa dirahasiakan sesungguhnya. Karena kenapa bisa dirahasiakan? Karena ini kan mengandung sebuah ledakan yang sangat bahaya. Kalaupun pemberitahuan izin,
di atasnya ke Kodam, ke Pangdam dan yang lainnya, ya itu sifatnya kan terbuka internal mereka. Ya, kalaupun ada Polres misalkan diberitahu, itu sifatnya untuk pengamanan. Jadi itu poin yang harus dievaluasi. Oleh sebab itu lagi-lagi ini juga sebenarnya kalaulah ini sebuah kegiatan yang sudah terbiasa, berarti ada SOP yang dilanggar. Baik, kita tunggu. Kita tunggu nanti bagaimana hasil investigasi, apakah kemudian ada unsur kelalaian, ada SOP yang dilanggar, kita masih tunggu bagaimana hasilnya. Terima kasih Bang Oleh Soleh, terima kasih Mas Khairul Fahmi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.